Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas HES 5B yang beranggotakan saya Ana Lestari dengan NIM 192111053 sebagai pemateri yang pertama. Saya Irham Rinda Maulana dari kelas HES 5B dengan NIM 202111143 pemateri kedua. Saya Tri Rahayu dari kelas HES 5B dengan NIM 192111062 sebagai pemateri yang ketiga. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama sampai yang keempat. Sedangkan materi pertama yaitu tentang batasan sosiologi hukum, dan sosiologi hukum Islam. Sedangkan sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang masyarakat serta proses timbul dari hubungan sosial yang merupakan keseluruhan kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok sosial, serta lapisan sosial. Sedangkan sosiologi hukum adalah sebuah pemahaman mengenai hukum Islam pada masalah masyarakat yang menggunakan prinsip serta teori yang berasal dari konsep Islam dan sumber Al-Quran maupun hadis. Sedangkan yang kedua yaitu hukum Islam dalam tarik-menarik antara wahyu dan akal, kesatuan dan keragaman, antara otoritarisme dan liberalisasi. Konsep yang pertama yaitu tentang akal dan wahyu mempunyai hubungan yang sangat erat karena akal memerlukan wahyu, tapi wahyu itu tidak mungkin berlawanan dengan akal. Konsep kedua, kesatuan dan keragaman dengan mengkristalisasi dalam 4 mazhab yang berbeda. Konsep ketiga, otoritas dalam Islam merupakan bentuk hubungan saling mempengaruhi antara konstruksi keyakinan keagamaan dengan realitas sosial. Sedangkan yang ketiga yaitu tentang hukum Islam dalam tarik-menarik antara idealisme dan realisme, hukum dan moral, stabilitas dan perubahan. Idealisme adalah mengasalkan keseluruhan realitas kepada roh manusia, sedangkan realisme yaitu paham atau ajaran yang selalu bertolak dari kenyataan. Yang terakhir, materi yang keempat yaitu hukum Islam pada zaman Nabi. Yang pertama itu pada masa Tasri, Allah mengutus Nabi Muhammad untuk membawa wahyu Al-Quran pada Jumat 17 Ramadan. Yang kedua, periode persyariatan yaitu periode Mekah dan Madinah. Yang ketiga itu masa Rasulullah membentuk hukum Islam berangsur-angsur dalam penetapan hukum, pembuatan undang-undang dan memberikan kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum Islam pada zaman sahabat yaitu Al-Quran, Sunnah, dan ijma' sahabat. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, wahyu tidak turun lagi, sehingga jika terjadi persoalan hukum, para sahabat akan mencari ketetapan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila tidak terdapat dalam keduanya, maka mereka beristihad sendiri dengan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum Islam pada masa tabi'in. Sumber hukum Islam yang dipakai pada masa ini secara berurutan ialah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kemudian hukum Islam pada zaman Imam Mazhab, yaitu 4 mazhab Sunni: Abu Hanifah, Malik bin Anas, Syafi'i, dan Hambal. Abu Hanifah memiliki kemampuan penalaran yang hebat merumuskan teori. Sumber hukum yang dipakai yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', sahabat, pendapat sahabat pribadi, Qiyas, istihsan, uruf. Malik bin Anas, konsep kesepakatan atau ijma', beliau tidak memberikan kekuasaan pada masyarakat luar Madinah untuk memutuskan hukum melalui ijma'. Sumber hukum yang dipakai yaitu Al-Quran, hadis yang berkualitas sahih dan masyhur, ijma', qiyas, dan maslahah mursalah. Kemudian Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, arsitek utama jurisprudensi Islam dan teori moderasi pandangan dan keseimbangan penilaiannya. Sumber yang dipakai yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan ra'yu. Kemudian Abu Abdullah Ahmad ibnu Hambal dikenal sebagai ahli hadis. Penafsirannya harfiah, hanya memberikan peluang sedikit sekali kepada ajaran ijma' dan qiyas. Sumber hukum yang dipakai yaitu Al-Quran dan Sunnah. Apabila telah ada ketentuan dalam Al-Quran dan Sunnah, ia berpendapat sesuai dengan makna yang tersirat ia abaikan. Hukum Islam pada masa taklid, yaitu
Yang menjadi ciri umum pemikiran hukum dalam periode ini adalah para ahli tidak lagi memasifkan usahanya untuk memahami prinsip-prinsip atau ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad, akan tetapi pemikirannya ditumpukan kepada pemahaman perkataan-perkataan para imam-imamnya saja. Hukum Islam pada masa modern, yaitu modernisme dalam fikih Islam adalah rangkaian pikiran dan aliran dalam ijtihad fikih Islam untuk mengubah paham-paham adat istiadat institusi-institusi lama disesuaikan dengan suasana yang baru yang timbul akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bab 10. Interaksi antara hukum dan gejala sosial dalam masyarakat. Interaksi berarti tindakan timbal balik, proses di mana orang-orang yang berkomunikasi saling mempengaruhi. Sedangkan gejala sosial adalah suatu peristiwa yang sering terjadi pada lapisan masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor kultural dan faktor struktural. Di sini pemecahan masalah sosial dapat diatasi melalui rekayasa sosial atau social engineering, dan disinilah hukum berfungsi sebagai sarana social engineering. Bab 11. Hukum Islam dan perubahan sosial. Hubungan hukum Islam dengan perubahan sosial itu saling berkaitan dan bersifat timbal balik. Artinya, hukum Islam itu dapat mempengaruhi perubahan sosial dan sebaliknya. Nah, perubahan hukum Islam dapat membawa kepada perubahan sosial apabila hukum Islam itu telah menjadi adat bagi suatu masyarakat. Nah, di Indonesia itu juga menyerap hukum Islam untuk dimasukkan ke dalam hukum positifnya. Seperti contohnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 12. Hukum sebagai sarana untuk mengubah masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum memiliki peranan yang sangat amat penting dalam menjaga ketertiban serta ketentraman. Hal ini disebabkan karena hukum mengatur agar kepentingan-kepentingan masing-masing individu itu tidak bersinggungan dengan kepentingan umum dan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat atau para pihak dalam suatu hubungan hukum dan lain sebagainya. Nah, kaitannya antara hukum dengan perubahan masyarakat ini dapat dilihat secara nyata di dalam bentuk perubahan masyarakat yang dikehendaki dan direncanakan. Hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk merubah masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan. Bab 13. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat. Di antaranya yang pertama, kaidah hukum, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Yang kedua, penegak hukum yang memiliki integritas dan profesionalitas dalam bekerja. Yang ketiga, sarana-prasarana yang berfungsi dan bisa dimanfaatkan. Dan yang terakhir, kesadaran hukum masyarakat, sumber daya yang baik, mereka tahu hukum dan taat hukum. Bab 14. Pengaruh dan akibat perubahan masyarakat pada individu dan kelompok. Perubahan sosial dalam masyarakat merupakan hasil dari sebuah kesepakatan atau keputusan bersama yang sesuai dengan keinginan atau harapan masyarakat agar perubahan sosial dapat terwujud, yang mana satu pihak tetap pada keadaannya sekarang sedangkan pihak lain itu ingin maju dan berubah. Nah, konflik seperti ini akan terus terjadi dan akan membawa masyarakat ke dalam sebuah perubahan sosial. Cepat atau lambat, besar atau kecil ukuran skala perubahan sosial yang akan terjadi tergantung pada faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Nah, itu tadi yang dapat kelompok 2 sampaikan mengenai materi general review kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.